Sedangkan warga Tanggal di sini 100% adalah agama Islam. Dan maaf ya, kini kita juga nggak tahu nih masyarakat yang penuh amarah itu bisa jadi juga diprovokasi oleh provokator yang bisa jadi ceritanya beda. Yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses. Pesan saya sih cuma satu, Bu. Kalau berbisnis yang halal ya, Bu ya. Karena di mata Ibu, yang haram itu cuma ibadah umat Kristen, umat kami. Begitu, Bu. Ini adalah video yang sangat menyeramkan, di mana hal ini adalah penyebab negara kita sampai saat ini tidak bisa maju dan koruptor merajalela. Ketika sholat di rumah-rumah, demikian juga yang retreat itu. Karena di rumah itu bukan gereja, hanya beribadah, hanya berdoa, ada kegiatan. Maka kemudian pihak-pihak yang minoritas itu diminta untuk melepaskan haknya, atau dipaksa sebetulnya dalam tanda kutip, dipaksa untuk melepaskan haknya sebagai warga negara. Tidak akan pernah berharap mengandalkan backingan. Saya akan maju menghubungi para tokoh-tokoh agama, menghubungi para aktivis nasional untuk menyatukan sikap. Indonesia harus lepas dari intoleran. Kami juga sangat menyayangkan, dan juga menurut keterangan klien kami, Kapolsek Cidahu, Polres Sukabumi sempat turun ke lapangan juga, dan bahkan bukannya dia menenangkan, jadi ada indikasi seolah-olah memprovokasi, seolah-olah gitu loh. Karena sampai ada perkataan, ada omongan Bapak Kapolsek ini ke klien kami, keterangan klien kami ya, keterangan Pak Yohanes Wedi. Saya nggak mau melihat muka bapak lagi lah. Nah, menyampaikan kekesalannya gitu loh. Saking mungkin kesal, merasa kesal. Karena ya menurut saya kan sekelas Kapolsek nggak boleh dong. Tidak elok mengucapkan seperti itu gitu loh. Sampaikan kronologis kejadian pada hari Jumat. Yaitu mendengar atau melihat dengan adanya suara yang keluar dari rumah ini. Dikirain mungkin ini gereja. Namun itu adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak rutin, tidak dijadwalkan. Hanya kurun waktu tahun 2005 hanya 3 kali. Sekali lagi hanya 3 kali. Itu pun untuk hari-hari libur aja atau hari-hari besar. Kebetulan berbarengan dengan hari-hari kita, hari-hari besar-besar kita. Yang pertama dari keluarga saja yang datang. Keluarga tidak tidak menolak karena mungkin kegiatannya yang sedikit. Yang kedua itu Pak Widi mengundang mungkin kerabatnya dengan jumlah banyak juga gitu, sebanyak 130 orang. Itu merupakan arisan katanya komunitas. Itu dengan ada permainan-permainan yang apa sambil libur panjang. Ya tadi sampaikan kegiatan itu sendiri tetap ada seremonialnya, berdoa, buka dan tutupnya. Mungkin dengan jumlah yang banyak, ada soundnya juga sampai keluar. Disitulah makanya adalah ada pro dan kontraknya daripada warga di sini. Sedangkan warga Tanggal di sini 100% adalah agama Islam. Jadi mungkin kesalahpahaman ini ada warga yang sensitif. Itu dengan adanya kegiatan itu, warga jujur saja melalui Babin Kepdiknas dan Babimas dan RT juga sudah konfirmasi untuk setiap kegiatan. Namun puncaknya mungkin terakhir pada tanggal 26 hari Jumat jam 10.30 kami dapat informasi dari RT Babim Babinsa. Kami bersilaturahmi ke sini ke Pak Widi yang adiknya menikah di sini, yang pas ada acara maksud dan tujuannya hanya menghimbau
Tadi disampaikan bahwa rakyat ataupun bukan rakyat, warga menolak tentang kegiatan itu sendiri. Namun beliau tidak menanggapi respon itu. Yang tadinya mungkin saya menghadirkan Forkopincam, MUI juga, RP juga, Kadep juga dihadirkan, mengkonfirmasi kegiatan itu sendiri menjadi kontra. Begitu kami tidak menemukan titik temunya, kami kembalikan lagi ke MUI bagaimana harus menyelesaikan masalah itu. Baru juga kita mau mengonsep Forkopincam rencananya hari Senin karena Jumat, Sabtu, Minggu libur. Ternyata sudah ada warga yang mendatangi dengan jumlah yang banyak. Berarti itu aksi spontan. Kita setelah kita iniin disampaikan begitu Jumat jam 13.30 warga langsung datang ke sini mengevakuasi, mengusir acara ini. Tapi alhamdulillah mungkin warga juga cukup bersabar juga, tidak terlalu ini. Alhamdulillah tidak ada korban. Namun kami sebagai kepolisian sudah mencoba mencegah, mensosialisasikan, memberitahukan bahwa masyarakat menolak, merasa terganggu juga mungkin. Gitu. Dengan adanya kegiatan tersebut dari Pak Widi sendiri yang tadi sampaikan tidak ada tanggapan. Mungkin dalam kumpulan tadi juga mendengar warga dengan spontan begitu jam 13.30 warga datang ke sini beramai-ramai. Mungkin sekitar ada 100 lebih lah. Karena mungkin ada kesalahpahaman itu sendiri, ketidakpahaman intoleransi itu sendiri, warga akhirnya merusak fasilitas yang ada di sini berupa kaca, gazebo. Itu kita mengundang lagi warga, OKP, Ormas, alim ulama, ayo bareng-bareng untuk membersihkan puing-puingnya berserakan. Dalam arti untuk membuat kita kondusif. Boleh itu Bang sampaikan dengan kepala desa, Kapolsek dan lain sebagainya. Ada apa? MUI, ada ustadznya juga, maaf ya. Maksudnya mereka berkata seperti itu. Tidak ingin ada kegiatan keagamaan itu. Saya bilang gini. Saya cuma saya cuma bilang gini. Saya cuma melakukan hak saya sebagai warga negara. Itu. Saya bicara dengan Kapolsek, dengan orang pihak kecamatan. Kapolsek pun ada di situ. Ada. Kapolsek ikut membubarkan itu. Waktu ini pertama kali. Jadi dia datang sebelum terjadi sebelum dia datang ngapain? Mencoba menghentikan. Mencoba menghentikan, bukan yang melindungi. Bukan. Menghimbau menghentikan. Supaya jangan terjadi kerusuhan. Kira-kira gitu lah. Tapi saya berkeras. Ya karena saya anggap saya tidak melakukan kesalahan apapun ya, secara undang-undang ataupun secara apapun lah, peraturan tidak ada yang dilanggar. Saya tetap bilang saya tetap melakukan ini. Tapi si Kapolsek bilang gini, saya paham maksud Bapak, tapi mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Maksudnya gitu kan. Maksudnya ya, menurut saya bilang gini, itu tugas Bapak-bapak sekalian. Iya, tugas Bapak polisi untuk mengamankan dan memberikan pemahaman. Betul sekali. Karena Kapolsek itu harus fair, harus adil. Tidak boleh memihak suku, agama, ras atau kelompok masyarakat manapun, benar nggak? Nah, saya minta Pak Kapolsek dan jajaran forum Forkopincam itu untuk memberi pemahaman kepada para masyarakat. Nah, akhirnya timbul debat kusir, pokoknya tidak boleh ada kegiatan keagamaan. Kata sih? Ya, dari kepala desa, RT, dan beberapa lah. Tapi yang paling kenceng itu memang aparat pemerintahan nih. Siapa? Kepala desa dan RT. Kepala desa dan RT. Iya. Sampai suara kata-kata yang mungkin saya akan bela agama saya sampai teksal yang terakhir, tapi itu nggak ada di rekaman. Siapa yang ngomong? RT. Oh, RT tuh ganti aja tuh. RT harus disikat habis nih, nggak boleh RT. Ya buat yang ngerasa nanti kita sikat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi akhirnya karena saya tetap saya bilang gini, oke, tapi ini anak-anak lagi liburan tadi. Kalau memang tidak boleh kegiatan keagamaan, nggak apa-apa. Saya suruh mereka main game aja. Ya kan game itu bagian daripada retro. Akhirnya mereka tetap nggak sepakat karena mau sholat Jumat. Mereka bilang, kami mau sholat Jumat dulu deh. Capek ngomong sama Anda katanya gitu lah ya kan.
Malah seorang Kapolsek dengan lantang berbicara depan banyak orang. Bilang apa Kapolsek? Saya tidak mau ketemu bapak lagi lah. Itu di kantor dia ataupun dimanapun, kira-kira gitu bahasanya. Di kantor saya nggak mau ketemu bapak. Ya udah nggak apa-apa. Nah, silakan bapak silakan sholat Jumat. Semoga dapat hidayah, saya bilang. Ya kan, ini kan kita bicara dengan anak-anak. Jadi saya perintahkan anak-anak untuk terus melakukan kegiatan, main game aja, menghindari. Saya mau berusaha meredam gitu, meredam untuk supaya jangan ada berkegiatan yang memancing gitu kan. Saya minta orang pekerja saya di sana, tolong kamu videoin kegiatan anak lagi main game, kirim ke ketua RT. Di video dikirim ke ketua RT. Oke, berjalan. Ya selesai saya olahraga, saya masih pakai celana pendek. Udah ngobrol sebentar, saya pergi makan, saya mau mandi, gitu loh. Itu kira-kira setelah sholat Jumat ya. Saya setelah sholat saya ini ya, saya kan bangun siang capek kan kurang tidur, jadi saya lagi mau sikat gigi. Toto anak saya memanggil saya. Ada orang naik pagar gitu loh. Orang naik pagar terus? Ya udah. Jadi saya melihatlah ada apa. Dalam waktu sebentar saya keluar sebentar, ternyata bukan naik pagar udah dirobohin gitu. Sesuai dengan yang di video yang beredar gitu loh. Nah di situ saya mesti menghadapi masa yang penuh amarah gitu ya kan. Bukan biasa amarah gitu, mereka malah saya rasanya, aduh saya jadi kecil hati saya ngadep mereka gitu loh. Dan maaf ya, ini kita juga nggak tahu nih masyarakat yang penuh amarah itu bisa jadi juga diprovokasi oleh provokator ya, bisa jadi ceritanya beda. Bisa jadi yang diceritakan masyarakat itu beda cerita ya. Yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum. Ibu, nggak usah kebanyakan mikir Bu, daripada Ibu cari pembelaan dan cari pembenaran, padahal warganya terang-terangan salah. Lebih baik Ibu musyawarah sama warga Ibu, apalagi istri-istrinya para tersangka eta. Musyawarahnya apa nih kalau saya boleh kasih saran? Musyawarahnya mengenai peluang bisnis yang bisa Ibu berikan sebagai kompensasi kepada warga yang bersalah kalau emang Ibu merasa warga Anda tidak bersalah begitu. Itu kan hanya di pikiran Ibu aja tuh kalau warga Ibu nggak bersalah begitu ya. Nah, sebagai RT yang baik nih, saya sarankan Ibu menciptakan lapangan kerja untuk warga-warga tersebut. Daripada Ibu berisik sendiri, rumusing sendiri, cari-cari muka nih ke pemerintahan, lebih baik Ibu musyawarah, melakukan sebuah hal yang berguna begitu. Pesan saya sih cuma satu Bu, kalau berbisnis yang halal ya Bu ya, karena di mata Ibu yang haram itu cuma ibadah umat Kristen, umat kami, begitu Bu. Sukses deh buat lo. Jangan merasa pintar kalau kalian tidak tahu siapa pahlawan kita ini. Pahlawan yang melampiaskan emosi kehancuran hidupnya kepada kebahagiaan orang lain. Yang bisa tahu peran pahlawan kita ini pasti hanya orang-orang normal dan berakal. Ini adalah video yang sangat menyeramkan, di mana hal ini adalah penyebab negara kita sampai saat ini tidak bisa maju dan koruptor merajalela. Sementara Amerika, Cina, India, dan yang lainnya sudah ekspansi keluar bumi, kita masih berkutat di masalah, mencari masalah seperti Bapak Pahlawan Zimbabwe ini. Oke. Tadi gue udah bahas sekilas soal kasus Cidahu, tapi makin gue pikirin, ini makin gak masuk akal. Coba deh kita bedah pelan-pelan, kayak kita lagi nonton true crime documentary. Jadi scene pertama, anak-anak SMA lagi retret. Aktivitasnya doa, gue ulang lagi ya, biar jelas, berdoa. Bukan deklarasi negara baru, bukan latihan militer, bukan juga konser black metal. Mereka cuma berdoa di properti pribadi yang mereka sewa. Terus, scene kedua, segerombolan warga datang dengan muka penuh amarah. Seolah-olah doa dari anak-anak itu adalah serangan rudal hipersonik yang mengancam kedaulatan RT atau RW mereka. Mereka ngerusak, mereka yang gusir, mereka ngintimidasi. Keberaniannya, wow, level maksimal. Tapi kok, ya aneh, keberanian itu cuma muncul saat lawannya anak-anak yang gak berdaya. Coba kalau yang retret
Di situ para petinggi negara atau jenderal bintang 4 paling juga jadi panitia penyambut sambil bawa nampan isi kue basah. Munafik, kan? Dan aparat, ya Tuhan, aparat kita itu kayak wasit Liga 3. Pelanggaran keras terjadi tepat di depan mata. Dia malah sibuk benerin tali sepatu sambil bilang, kita pantau dulu perkembangannya. Memantau apa Pak? Nunggu sampai ada yang tewas dulu baru jadi masalah serius? Ini bukan drama sinetron yang butuh plot twist. Ini pelanggaran hukum. Nah, dari sini kita naik level. Ini bukan lagi soal warga Cidahu atau aparat di lokasi. Ini soal sebuah sistem yang membiarkan penyakit ini tumbuh subur, di mana peran pemerintah, halo, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Menteri Agama, ada suara? Apa headsetnya lagi rusak? Atau sibuk ngurusin logo halal? Sampai lupa ada umat beragama lain yang haknya diinjak-injak? Ini tuh udah jadi pola guys, pola yang memuakkan. 1. Ada kasus intoleransi viral di media sosial. 2. Pejabat terkait akan mengeluarkan pernyataan standar. Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut dan akan menindak tegas, tapi paste dari kasus-kasus sebelumnya. 3. Mungkin dibentuk tim pencari fakta atau satgas, apalah itu namanya, biar kelihatan kerja. 4. Beberapa minggu kemudian, kasusnya hilang, ketutup sama drama selebgram, cerai atau kasus korupsi baru. Rinse and repeat. Pemerintah kita itu nganggap intoleransi ini kayak panu, gatel, ganggu penampilan, tapi dianggap nggak mematikan. Jadi ya udah dibiarin aja. Padahal ini bukan panu, ini kanker. Kanker yang menggerogoti pondasi negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi mereka takut buat kemoterapi, takut kehilangan suara di pemilu dari kelompok-kelompok intoleran itu. Jadi mereka lebih milih main aman, pure buta, dan membiarkan negara ini pelan-pelan membusuk dari dalam. Dan di tengah semua kekacauan ini, kita, para netizen, sering teriak-teriak di kolom komentar. Kapan Indonesia maju? Kapan kita bisa anyingin Amerika, Cina, Rusia, atau India? Gimana kita mau maju? Coba kita lihat keluar sebentar. Amerika udah mikirin cara bikin koloni permanen di Mars. Cina udah bikin matahari buatan dan mendominasi ekonomi global. Rusia sibuk main catur geopolitik dunia. India bisa ngirim roket ke bulan dengan biaya lebih murah dari ongkos produksi film Hollywood. Lah, kita di sini di tahun 2025 masih sibuk debat soal boleh ngaknya orang beribadah di rumahnya sendiri. Masih berantem soal izin mendirikan bangunan gereja yang prosesnya lebih rumit dari bikin reaktor nuklir. Masih ngeluarin energi buat sesuatu yang harusnya udah selesai sejak 70 tahun yang lalu. Kita mau punya industri 4.0, tapi mental warganya masih 0,4. Kita mau punya cyber army yang kuat, tapi warganya lebih jago misu-misu soal agama daripada belajar coding. Kita mau jadi makan Asia, tapi kelakuannya masih kayak sekelompok ayam yang ribut di pekarangan sendiri. Ini bukan soal kita kalah teknologi, ini soal kita kalah melawan kebodohan dan kemunafikan diri kita sendiri. Dan pemerintah sebagai nahkoda kapal besar bernama Indonesia ini malah sibuk enggelap-enggelap dek kapal biar kelihatan kinclong. Sementara lambung kapalnya udah bolong di mana-mana. Udahlah, makin dipikirin makin bikin darah tinggi. Kayaknya bener harapan satu-satunya negara ini ada di tangan timnas badminton sama para komika stand-up. Seenggaknya mereka beneran berjuang dan jujur dengan caranya masing-masing. Tahu Sukabumi tidak bisa tidur katanya karena keresahan yang terjadi. Bahkan meminta kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi agar mengembalikan keresahan itu katanya. Coba ini videonya. Bukan intoleransi, siapa yang bilang intoleransi? Kita coba ulang ya. Saya ingin Bapak mohon kembalikan keresahan warga kami di Tatakil seperti apa. Jangan sampai hari ini, besok, lusa, seminggu ini saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan.
keluar biaya menungguin rumah Pak Wedi. Sampai kapan saya tuh Pak? Kembalikan keresahan masyarakat kami, kembalikan senyum yang ada di warga masyarakat Desa Tangkil. Warga masyarakat Desa Tangkil toleransi, bukan intoleransi. Siapa yang bilang intoleransi? Kita hidup berdampingan 25 tahun, tidak ada yang saling mengganggu. Kita sama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kami bangun dari dulu sampai sekarang. Sekarang masyarakat kami sudah... Nah, ini katanya sudah hidup damai berdampingan selama 25 tahun. Ya. Kita ini katanya hidup di dalam satu bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Setuju. Tapi kenapa ketika ada orang yang beribadah di rumah itu, di villa itu, mengatakan itu membuat sebuah keresahan? Ada apa sih? Saya mau sampaikan ya. Sama dengan agama Muslim, ketika pengajian, ketika sholat di rumah-rumah, demikian juga yang retreat itu. Karena di rumah itu bukan gereja, hanya beribadah, hanya berdoa, ada kegiatan, perkumpulan. Apalagi ini adalah retreat remaja Kristen, pembinaan rohani. Kebetulan mereka menggunakan villa itu. Villanya Ibu Nina. Harusnya kan berpikir demikian ya. Karena itu tidak setiap hari, tidak setiap saat ibadah di situ, tidak. Mereka hanya ibadah, kegiatan, retreat mereka. Nah, kalau setiap minggu mungkin, kalau tidak ada izin, ya mungkin itu bisa jadi alasan buat warga Desa Tangkil untuk melakukan protes. Dan protes pun tidak perlu anarkis, gitu kan? Kalau yang namanya menjaga kedamaian, menjaga namanya kerukunan warga, tidak perlu anarkis. Ya kan? Yang membuat resah itu siapa? Masa beribadah kepada Tuhan sesuai agamanya masing-masing membuat resah? Aneh kan? Harusnya ya biarkan, biar mereka ibadah, mereka menikmati ibadah mereka. Jangan diganggu orang yang ibadah harusnya. Yang membuat resah itu malah kebalik. Aduh, Pak Kades, Pak Kades. Tapi semoga ada jalan keluarnya sih Pak Kades ya. Etingnya Pak Kades luar biasa. Problem utamanya adalah karena pemerintah ini sikapnya masih populis dan majoritarianistik begitu Mbak ya. Jadi masih mengikuti, yang pertama masih mengikuti kelompok mayoritas. Alasannya yang selalu digunakan oleh pemerintah itu adalah pada penciptaan kerukunan, begitu. Jadi demi kerukunan sosial, demi kerukunan umat beragama, demi tidak ada konflik, demi tidak ada catatan, maka kemudian pihak-pihak yang minoritas itu diminta untuk melepaskan haknya, atau dipaksa sebetulnya dalam tanda kutip, dipaksa untuk melepaskan haknya sebagai warga negara. Sebetulnya selalu diingatkan oleh Gus Dur ya, bahwa kita ini sebagai bangsa memang ada perbedaan-perbedaan, tetapi dengan perbedaan yang ada itu justru kita harus menjaganya. Nah, cara menjaganya itu harus dengan landasan keadilan itu. Dan keadilan itu diukurnya dari mana? Dari hak konstitusi kita, karena itu hak yang melekat pada warga negara dan hak dasar sebagai warga negara. Itu yang paling penting. Apa yang diajarkan juga oleh Gus Dur, yaitu yang beda jangan disama-samakan. Biarlah tetap berbeda. Tapi yang sama
Jangan dibeda-bedakan. Kita sama-sama warga Indonesia, jangan membedakan antara kita. Begitu, sambil terus menghargai keberagaman yang justru kita miliki. Tapi untuk saling menghormati. Jadi jika keyakinanmu membuatmu membenci sesama manusia, itu intoleransi yang bukan cerminan nilai leluhur kita. Jadi kalau menurut saya, jika merasa terganggu hanya karena orang lain berbeda keyakinan, ya mungkin bukan imanmu yang kuat, tapi egomu yang rapuh. Takut sedikit pun. Saya bukanlah seorang edis TV yang berbicara dari luar negeri untuk seorang edis TV. Saya berbicara di Kota Bekasi. Jangan sampai ada lagi kegiatan yang di atas namakan agama untuk menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Saya akan lawan. Akan saya bawa kepada ranah hukum. Apabila pemerintah lamban menangani, saya bawa kepada Dewan PBB, Gedung Putih, Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia bukan negara agama, Indonesia negara hukum, intelijen negara, BNPT, Kamnek, semua kita hadirkanlah sebuah pelayanan yang serius terkait dengan kebebasan umat beragama. Jangan sudah ada teroris meledak bom baru pada heboh. Densus 88. Sebelum terjadi bom, sebelum terjadi pengerusakan gereja, perusakan tempat ibadah agama apapun, harus tegas pemerintah. Kalau tidak, makin rusak, makin turun reputasi pemimpin negeri ini. Indonesia gelap sudah membuat turun situasi daripada Indonesia di mancanegara. Walaupun ternyata gerakan Indonesia gelap itu adalah tujuannya adalah politik. Mengapul Sirait tidak punya kekuatan dunia, tidak punya kekuatan backingan, tapi berdasarkan kecintaan kepada tanah air, tidak akan pernah berharap mengandalkan backingan. Saya akan maju menghubungi para tokoh-tokoh agama, menghubungi para aktivis nasional untuk menyatukan sikap. Indonesia harus lepas dari intoleran. Dan intoleran nggak boleh ada di Indonesia. Kalau dia tetap mabuk agama, berangkat dari Indonesia. Di zaman raja-raja tidak ada intoleran. Indonesia udah jelas negara hukum, negara Pancasila. Tapi ada diduga sekelompok orang, ya, menganut ajaran yang seperti apa saya nggak tahu lah. Tapi hasil daripada ceramahnya membuat orang jadi benci kepada agama yang lain. Ini nggak boleh ada di Indonesia. Saya minta ini, jangan coba-coba ya. Saya seorang yang beragama, apabila saya menjalankan ibadah agama saya, dihalang-halangi, jangan coba-coba. Saya menghormati semua agama yang ada di Indonesia ini. Teman-teman saya banyak yang beda agama dengan saya. Dosen-dosen saya beda agama dengan saya. Sahabat-sahabat saya beda agama dengan saya. Dan saya sedang ada dalam sebuah persahabatan dengan para kiai Nusantara. Pejuang Wali Songo Indonesia. Saya sedang ada bersama dengan mereka. Para kiai, para ustadz, banyak teman saya. Tapi ada politik agama yang dihadirkan terkesan seolah-olah dia udah dikultuskan ya. Dikultuskan banget ini sekelompok orang ini. Sampai-sampai kafir. Sudah jelas dipelopori oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Premanisme bebas nih. Jangan menjadi kedok agama, menjadi premanisme, ya, menghalalkan segala cara, ya, bertindak anarkis. FPI, HTI sudah nggak ada. Diperhatikan oleh BNPT, oleh Densus, oleh pemerintah, oleh BIN. Apa kegiatan mereka? Organisasi Perisai Kebenaran Nasional, organisasi yang di dalam akta pendiriannya ada dibunyikan di situ, turut serta menjadi mitra pemerintah, Polri, TNI, dan penegak hukum lainnya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dan ketertiban nasional. Kami bukan tentara-tentaraan, bukan ormas-ormasan. Silakan cek apa kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati. Perisai Kebenaran Nasional, bersaksi dan percaya. Komando, integritas, pelopor, patriot sejati. Salam Pancasila. Salam Pancasila.